nigga that snitch. I ain't been no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Syafa Kamila. Saya dari kelas fase E DKV 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan stand up comedy. Temanya adalah Gen Z, generasi receh tapi hebat. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Baik kan? Kalau nggak baik ya udah, sok-sok kelihatan baik aja. Itu kan khasnya Gen Z. Gak apa-apa dunia berantakan. Yang penting postingan Instagram on point. Ngomong-ngomong soal Gen Z, ini generasi yang unik banget. Kita tuh kayak wifi, selalu online, tapi sinyal emosinya suka putus-putus. Lagi galau, update status. Hidup kok gini banget ya? Tapi kalau ditanya kenapa, jawabnya nggak apa-apa. Loh, apa-apa kok dipublikasikan, giliran dijawab malah rahasia. Gen Z juga terkenal dengan gaya hidupnya yang santai banget. Semua hal disingkat TTW, OOTD, VC yuk. Ini bahkan kalau bikin rencana juga singkat banget. Besok ngumpul ya. Oke, jam berapa? Terserah, di mana? Nanti aja. Ujung-ujungnya nggak jadi kumpul. Tapi ada satu hal yang bikin Gen Z itu paling beda. Kreativitasnya. Serius, Gen Z itu paling jago bikin apa-apa jadi lucu. Lihat iklan, tiba-tiba bikin meme. Dengar lagu patah hati, langsung jadi remix. Lihat orang jatuh, malah diedit jadi slow motion, terus diupload. Bukannya nolongin, malah nambahin efek suara. Dan teknologi itu udah kayak bagian dari hidup Gen Z. Bangun tidur yang dicek pertama kali apa? HP. Bahkan sebelum doa pagi, swipe dulu notif Instagram. Kalau nggak ada notif, wah, dunia rasanya kosong. Langsung introspeksi diri. Apa aku udah nggak seru lagi ya? Tapi meskipun Gen Z kelihatannya santai, jangan salah. Ini generasi yang punya banyak mimpi. Banyak yang sekarang jadi konten kreator, freelancer, atau bahkan jualan online. Dan lucunya, Gen Z itu punya cara sendiri buat jualan. Captionnya bukan kayak generasi sebelumnya yang formal-formal banget. Gen Z itu bikin kayak gini. Contohnya, beli dong guys, biar aku nggak makan mie instan terus. Udah ngenes tapi lucu dan malah laku. Oh, satu lagi kebiasaan Gen Z, multitasking. Lagi rapat Zoom, malah Netflixan. Lagi belajar sambil scroll TikTok. Tapi anehnya, yang di TikTok malah hafal semua gerakan, sementara pelajaran lupa. Tapi nggak apa-apa, kan katanya work smarter, not harder. Tapi jujur aja, yang paling bikin salut sama Gen Z itu semangatnya buat ngubah dunia. Kita semua mungkin receh, suka mager, tapi soal isu sosial, wah Gen Z itu all out. Mulai dari kampanye lingkungan, bantu UMKM, sampai galang donasi buat orang yang kesusahan. Jadi jangan pernah ngeremehin kekuatan generasi kita. Akhir kata, buat teman-teman Gen Z di sini, jangan lupa tetap receh, tetap kreatif, dan tetap bikin dunia ini lebih seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku senang berada di sini karena kalau tidak, aku harus mendengarkan omelan dari orang tua. Gimana kabarnya? Baik ya? Kalau nggak baik, nggak apa-apa. Berarti kalian relate sama aku. Namanya juga anak muda. Problem tuh nggak jauh-jauh dari tugas sekolah, kuota internet, dan cinta bertepuk sebelah tangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahri Ramadan, absen 16 dari fase E DKV 1. Anak Gen Z itu punya musuh terbesar. Kalau tak habis, kalau listrik mati, masih bisa bertahan. Tapi kalau kota habis, rasanya kayak kiamat kecil. Lebih panik dibanding ulangan matematika. Buka aplikasi apapun malah muncul tulisan you are offline. Aku pikir ini aplikasi ngingetin atau ngejek. Terus ya, anak Gen Z itu semuanya serba online. Mau belanja tinggal scroll, mau belajar ya scroll lagi, mau nyari pacar tinggal swipe. Orang tua kita dulu kalau mau PDKT pakai surat cinta. Kalau anak Gen Z ya pakai DM Instagram lah. Isinya, hai, izin save story kamu ya, cakep banget, romantis banget kan? Tapi endingnya
tetap mirip doang. Orang tua kita tuh kadang suka nggak nyambung sama teknologi. Pernah nggak sih mereka minta diajarin cara pakai HP? Kita sabar. Nih bu, tekan ini. 5 menit kemudian, nak, kok hilang? Pas dicek, beliau hapus aplikasinya. Aku sampai mikir, mending diajarin pakai telepon koin aja deh. Di rumah, drama keluarga nggak kalah seru. Pernah nggak sih orang tua kalian suka bandingin kalian sama anak tetangga? Tuh, si Andi, anaknya rajin banget. Bangun subuh langsung olahraga. Padahal kalian tahu, si Andi bangun subuh karena dia lupa matiin keran air. Olahraganya ya ke kamar mandi. Grup chat keluarga itu hiburan banget. Niat awalnya buat koordinasi keluarga, tapi isinya kadang random. Ada yang kirim resep, ada yang kirim hoax, sampai meme gak lucu. Terus ada yang suka spam, tes. Itu aku pikir mereka lagi ngecek WA atau ngelamar jadi MC. Dan aku juga baru sadar, kita ini lebih takut sama orang tua daripada sama dosa-dosa kita sendiri. Di sekolah itu selalu ada drama. Temen yang lupa bawa PR minta contekan. Tapi kalau temen yang ranking 1 lupa PR, dia nggak minta contekan, dia malah ngajarin gurunya. Iya, salah ya. Anak sekolah itu motivasinya ajaib. Kalau mau belajar, alasannya biar bisa main habis ini. Kalau mau bangun pagi, biar nggak dimarahin. Tapi kalau soal cinta, Semuanya, kemenangan Nisa Nabila dari kelas saya DK 1. Di sini ada Genzi nggak ya? Ya ampun, kalian mah harus jawab iya. Gue tahu pasti kalian bakal jawab hadir. Soalnya kalau absen, harus pada kena FOMO. Iya nggak sih? Bener nggak? Hidup kita tuh ini sih cuma 2 hal. Yang pertama takut gak tahu info apa-apa, sama yang terakhir sibuk pura-pura lagi ngerjain tugas. Genzi itu generasi multitasking banget loh. Contohnya kita bisa scroll TikTok atau Netflix sambil merenungi hidup dan gak kerjaan apa pada akhirnya. Lo pernah kan duduk malas 2 jam bilang, aduh gue lagi capek banget, karena abis itu juga gak ada yang dikerjain. Let's go. Gue kadang tuh bingung sama kehidupan Genzi yang katanya tuh self love, tapi sering banget bisa diri sendiri sama kayak lagi nontonin drama yang panjang-panjang banget kayak Korea. Habis itu juga lagi nontonin anime kayak One Piece yang panjang-panjang sampai begadang gitu. Dan ya, kita tuh generasi overthinking banget. Mau chat orang aja pikirannya udah muter-muter. Kayak kalau gue bilang ini dia marah nggak ya? Terus akhirnya gak ngobrol sama sekali. Solusi semua masalah cuek, biar Tuhan aja yang ngatur. Stop it. Get some help. Genzi juga aneh banget dan bener-bener susah banget dia tuh. Bilang money can buy happiness, tapi kita buka Shopee kebahagiaan itu udah datang dari diskon gratis ongkir. Bahagia banget, langsung klik check out sekarang. Macam tak betul je budak ni. Tapi serius nih, meskipun kita kelihatan mager dan cuma ngerti filter estetik doang, gue percaya Genzi punya kemampuan super. Kita jago mikir kreatif, multitasking, dan ya itu hasil apa yang random biar gak ketahuan salah. Hai. Okey. Terima kasih udah dengar omongan absurd ini. Gue bangga banget jadi bagian dari generasi ini. Kenapa? Karena gue tahu suatu hari kita bisa mengubah dunia. Ya habis lebaran pastinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Salsabila dari absen 23 dari kelas fase E DKV 1. Nah, di sini gue bakal ngelakuin stand up comedy tentang pendidikan. Ngomong-ngomong tentang pendidikan, gue jadi inget nih waktu masih sekolah dulu. Sekolah itu katanya tempat kita belajar kan, tapi kadang yang kita pelajarin malah hal-hal yang jarang kepake dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya waktu pelajaran matematika, gue belajar rumus-rumus yang kayaknya bakalan dipakai buat menghitung planet di angkasa. Padahal pas lulus gue lebih sering hitung sisa uang di dompet. Ada juga guru yang ngajarin fisika kayak, nah anak-anak hari ini kita belajar tentang hukum Newton ya. Sedangkan gue yang duduk di paling belakang cuma bisa mikir, Newton itu siapa ya? Kenapa gue harus belajar tahu apa yang dia hukumkan? Tapi yang paling bikin penasaran yaitu guru yang ngajar bahasa Indonesia. Kadang dia ngomong, kalau dalam kalimat ini ada tanda koma,
Artinya, sementara gue yang bingung soal dengan tanda koma cuma mikir, saya cuma tahu kalau tanda koma itu ada di keyboard. Pernah juga waktu ujian ada soal yang bikin kita mikir, ini pertanyaan atau teka-teki sih? Kadang gue mikir kalau sekolah itu ngasih soal kayak bikin RPG, makin lama makin susah. Dan entah kenapa gue selalu kalah. Guru di depan kelas pun sering nanya, ada yang bisa jawab ini, dan gue cuma bisa berharap soal selanjutnya lebih gampang. Dan kadang di sekolah kita selalu punya teman yang berbeda-beda. Ada yang rajin dan ada yang santai dan gak pernah belajar tapi tetap lulus. Mereka gak pernah belajar tapi selalu punya jawaban cadangan. Kalau ujian, mereka tuh kayak orang yang bikin prediksi jawaban sendiri. Mungkin jawabannya yang benar C, dan entah kenapa jawaban mereka selalu benar. Tapi, walaupun begitu, gue rasa sekolah ini juga ngajarin hal-hal penting, kayak cara ngadepin tekanan, bertahan, dan yang paling krusial, gimana cara nyontek yang aman tanpa ketahuan. Ya, semoga aja kita semua bisa lulus dengan nilai terbaik, terutama dalam ujian kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau nanya nih ke penonton, bagaimana sih kabar penonton? Apa baik-baik saja? Atau malah lagi mikirin nanti akhir bulan mau makan nasi pakai telur atau pakai garam doang? Nah, perkenalkan, nama saya Putri Raisa Saleha. Saya biasa dipanggil Raisa, tapi bukan Raisa penyanyi lagu Mantan Terindah ya. Mantan Terindah. Karena di nama saya, Raisanya S-nya ada 2 ya. Bukan Raisa Anggiani juga yang nyanyi lagu Kau Rumahku. Nanti malah saya nyanyi lagu Rumah ke Rumah. Itu mah lagu Hindia. Ngomong-ngomong tentang Hindia, sekarang tuh banyak juga ya Gen Z atau generasi Z yang sering nyetel lagu Baskara loh. Kalau lagi senang, biasanya mereka nyetel lagu evaluasi. Tapi kalau lagi galau, mereka nyetel lagu evakuasi. Tapi kalau tiba-tiba ada Pak Ustadz lewat, mereka langsung nyetel lagu Opik yang judulnya Bila Waktu Terakhir. Tiba-tiba langsung inget Tuhan banget itu mah. Ngomong-ngomong tentang Gen Z tuh sering banget ya diomongin dari dulu. Sampai-sampai sekarang udah ada gen apa, tetep aja Gen Z yang sering diomongin. Udah kayak tetangga sebelah, apaan aja diomongin. Mau kita punya dinosaurus kek, mau kita punya gajah kek, tetep aja diomongin. Tapi lucu gak sih generasi kita ini? Ada deh suatu hal yang sepele, tapi kita semua pernah ngerasain. Semakin berkembangnya zaman nih, sekarang ulangan udah gak pakai kertas dan pulpen, udah pakai handphone. Canggih juga. Udah ada aplikasi khususnya lagi biar gak nyontek. Anak zaman sekarang mah boro-boro mikirin jawaban itu benar atau enggaknya. Anak zaman sekarang nih cuman mikirin itu jawaban udah kesubmit belum ya. Terus aja mikirin kayak gitu sampai hari remet. Apa gak botak itu kepalanya mikirin terus. Terus nih ya, kalau ulangan kita tuh udah kayak artis gitu, dimintain tanda tangan terus. Udah berasa kayak Dian Sastro aja, disuruh minta tanda tangan mulu. Udah dulu ya dari saya. Ntar kalau saya terusin kayak jembatan Ulu Cukup panjangnya. Terima kasih udah menonton. Gak usah minta fallback ya, soalnya saya gak cantumin IG saya. Jangan lupa belajar teman-teman. Kalau capek, miring kepala bentar deh. Enak ya, tinggal rebahan doang tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sudah menonton video saya. Anak yang santun pada orang tuanya. A few moments later. Nggak tahu kalau ini udah di-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Syafa Farza. Gue dari kelas 10, fase EDKV 1. Nah guys, jadi di sini gue akan membuat tugas video apa stand up komedi. Aduh,
Kalian tau gak sih, stand up comedy itu kan pasti video lucu kan, kayak lucu, ketawa gitu. Itu tuh, kalian tuh ngeliat gue aja kayak udah lucu kan. Nah, jadi ini tuh tugas pemberian dari guru bahasa Indonesia gue, namanya Bu Delia. Jadi guys, di sini gue akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Iya guys, kenakalan remaja. Di sini kenakalan remaja itu ada contohnya tuh seperti mabok-mabokan. Siapa tuh yang sering mabok-mabokan? Bertobat deh lo. Gak boleh guys, mabok-mabokan itu it's haram bro. Jadi guys, kenapa gue membahas tentang mabok-mabokan di masa kenakalan remaja ini? Guys, gue tuh punya teman namanya Putri. Iya, Putri. Tapi bukan Putri Raisa ya guys, bukan PJ-nya Bu Delia, tapi Putri. Jadi guys, dia tuh emang udah kebawa arus banget. Waktu itu kan gue tanyakan ke dia, kenapa lo kok mabok-mabokan begini, kenapa lo begini gitu kan. Terus gue udah cerita, gue sakit hati, gue diselingkuhin sama mantan gue. Kayak, hah? Serius? Lu cuma putus cinta, cuma perkara diselingkuhin sampai lu kebawa arus begini, sampai lu mabok-mabokan. Habis itu gue udah ngingetin ke temen gue ini, kalau lu putus cinta jangan pernah sekali-kali lu menyentuh benda-benda haram seperti mabok-mabokan, amer, dan kawa-kawa. Oke, lanjut. Kenapa? Karena itu tuh merusak konsentrasi belajar kita guys. Padahal kan kalau misalnya kita menghindari minum-minuman kayak gini, kita tuh kayak hidup kita tuh tenang, aman, damai, sentosa. Padahal kalau misalnya kalian tuh putus cinta, jangan melakukan hal-hal yang nggak baik yang merugikan masa depan kalian. Termasuk alay, bukan alay, norak guys. Jadi ya segitu aja. Ya, terima kasih. Oke. Belum closing nih dari tadi nih gue liat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.